Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu, guru, fasilitator project, mungkin nanti ini saya akan menjelaskan langkah-langkah nanti Bapak Ibu menggunakan modul project eh, tentang dengan tema bangunlah jiwa raganya. Kita mengambil topik cegah stunting. Nah, di sini di dalam modul project tentang cegah stunting Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memulainya itu dulu seperti biasa. Anak-anak diajak dulu untuk ice breakingnya berupa nanti ice breakingnya itu um, yel-yel. Jadi yel-yelnya Bapak Ibu mohon diingatkan kembali kepada anak-anak kita sehingga hari Sabtu itu merupakan hari di mana mereka bisa bergembiralah ya dengan memberikan yel-yelnya. Nah, di sini nanti di proyek ini Bapak Ibu nanti menyampaikan relevansi tema dan topik proyek yang akan kita ambil. Bapak Ibu bisa mengambil dari modul proyek ini, relevansi tema dan topik untuk satuan pendidikan. Nah, di sini dijelaskan kenapa stunting itu menjadi apa namanya tema kita atau topik kita karena memang NTB sekarang ini juga akan memerangi atau menurunkan angka stunting yang ada di NTB. Nanti Bapak Ibu silahkan membacanya di relevansi tema proyeknya. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu sampaikan juga kepada anak-anak kita tentang eh, apa namanya ini deskripsi proyek, kemudian apa yang harus mereka lakukan di proyek ini, kemudian dimensi dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Di awal mereka sudah disampaikan sehingga mereka akan tahu apa yang akan mereka lakukan dan apa yang mereka akan nilai dari mereka itu. Dan tujuan proyek di sini alur kegiatan proyek. Jadi Bapak Ibu untuk yang proyek cegah stunting ini kita apa namanya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi tidak selesai selama 1 bulan karena mereka betul-betul kita arahkan ke masyarakat. Ini kontekstualnya adalah masyarakat. Jadi nanti di tahapan yang pertama Bapak Ibu nanti ditemukan ini mereka diminta untuk menyaksikan video. Kemudian dari video ini mereka diminta untuk mengidentifikasi ya apa yang diamati, masalahnya apa, kemudian kira-kira solusi yang tepat itu bagaimana. Di situ ada di LKPD. Kemudian di tahap bayangan ini mereka menggali permasalahan stunting yang ada di masyarakat seperti tempat dan jumlah penderita stunting, kemudian menggali informasi tentang penyebab terjadinya stunting pada masyarakat. Ini bisa menggali informasi bisa dari dinas kesehatan, bisa dari puskesmas, ya, bisa dari manapun. Yang penting di sini mereka mendapatkan informasi itu tentang stunting. Kemudian setelah mereka mendapatkan apa permasalahannya, maka mereka akan merencanakan solusi. Jadi di sini solusi yang mereka temukan, yang mereka akan berikan itu sesuai dengan masalah yang mereka dapatkan. Nah, stunting ini kan permasalahannya tentang kekurangan gizi yang kronis. Ya, bisa jadi bukan karena mereka tidak bisa membeli makanan yang bergizi, bisa jadi mereka tidak bisa mengolah makanan sehingga menjadi makanan yang bergizi, kemudian bisa jadi mereka tidak paham tentang stunting sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi eh, dari sini itu diharapkan Bapak Ibu fasilitator nanti menyampaikannya apa yang harus mereka lakukan di tahap yang kedua. Bayangkan, insya Allah ini di tahap yang kedua ini bisa jadi 2 sampai 4 mingguan mereka menggali informasi karena tidak cukup sekali mereka mendapatkan informasinya tentang tahapan yang kedua.
sampai mereka merencanakan apa yang mereka akan lakukan nanti untuk masyarakat atau tempat di mana mereka menemukan masalah itu. Jadi ini besok Bapak Ibu setelah mereka menonton video, menganalisa, mengidentifikasi, kemudian mereka mempresentasikan, minta anak-anak Bapak Ibu untuk bisa membawa laptop karena siapa tahu mereka ingin membuat PowerPoint atau bisa menggunakan videonya menggunakan HP mereka atau bisa juga dengan menggunakan karton, kita berikan kesempatan kepada mereka sesuai dengan yang ada di LKPD. Nah, bayangkan ini pun juga akan ada mereka harus mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dari masyarakat. Nah, kemudian setiap mereka itu menggali informasi, mohon kepada anak-anak kita untuk mendokumentasikannya, ya apa informasi yang mereka dapatkan, sehingga nanti mereka akan tahu atau akan bisa menganalisa apa yang mereka harus lakukan. Kemudian pada tahap lakukan, berarti ini mereka melaksanakan rancangan solusi atau program yang sudah direncanakan. Nah, kalau ada pertanyaan, karena mereka berada di tempat masyarakat, mereka melakukan di sana boleh, silahkan ya. Jadi sehingga kelihatan apa yang mereka kerjakan itu di masyarakat gitu ya. Kemudian dibagikan ini berarti mereka ini mendokumentasikan hasil pelaksanaan solusi atau program untuk pencegahan stunting, mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program yang sudah dilaksanakan dalam arti kata begini. Mungkin kalau kita mengevaluasi program itu apakah dia bisa mencegah mungkin dalam waktu lama, tapi kita menginginkan itu sejauh mana program yang mereka rencanakan itu bisa mereka laksanakan. Jadi itu Bapak Ibu ya, tidak mengevaluasi keberhasilan dari program itu untuk menurunkan angka stunting. Kemudian memastikan pelaksanaan program untuk pencegahan stunting. Dan terakhir membuat laporan kegiatan proyek. Jadi mohon Bapak Ibu tahapan-tahapan yang tadi itu di sini akan ada asesmennya, rubriknya yang Bapak Ibu harus gunakan untuk menilai anak-anak kita. Sehingga nanti di rapot mereka itu akan terlihat bagaimana penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah, di sini ada rubrik penilaian diri, ya. Nanti kalau Bapak Ibu ini kita akan cetakkan nanti penilaian dirinya. Ini Bapak Ibu rubrik sematifnya. Jadi kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis masalah pada LKPD 1 dan LKPD 2 ini ya. Ide masalah, menganalisis, mencari faktor, memberikan alternatif solusi, dan kemudian LKPD, mohon maaf ini LKPD 3 ya Bapak Ibu ya. Mereka melakukan untuk mencari informasinya ya, informasi yang diolah oleh anak-anak kita. Jadi ini rubriknya. Kemudian ini panjang, Bapak Ibu tinggal melihat aja. Kemudian melaksanakan program LKPD 3. Ini LKPD 3, ini berarti pelaksanaannya ya. Kemudian yang berikutnya kemampuan siswa untuk berbagi, jadi LKPD 3 ini juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal mengamati saja, kemudian memberikan mereka centang kalau mereka berada di skor 4, berikan 4 sehingga nanti Bapak Ibu bisa merekapnya. Kemudian ini rubrik profil pelajar Pancasila juga mohon Bapak Ibu menilainya ya tentang ini. Kalau di ini kita ini mengambil itu adalah berakhlak kepada manusia. Jadi bagaimana akhlaknya kepada manusia, jadi ini sudah ada rubriknya. Kemudian dia ada gotong royong, ada kerjasama dan ada kepedulian, kemudian bernalar kritis, juga ada 2. Jadi ini mohon maaf ada 3, nanti silakan Bapak Ibu untuk menilainya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, berikan mereka pertanyaan pemantik sebelum Bapak Ibu nanti di awal ya, sebelum masuk ke tahap pertama, berikan mereka pertanyaan pemantik ini.
gimana mencegah stunting di masyarakat, apa yang perlu dilakukan sehingga stunting bisa ditekan. Ya Bapak Ibu silahkan nanti membaca bahan bacaan di sini apa itu stunting sehingga Bapak Ibu memiliki apa namanya wawasan untuk menyampaikan kepada anak-anak kita di awal pertemuan kita. Oke, kemudian nanti refleksi nanti kami akan buatkan refleksinya. Jadi ini mohon Bapak Ibu juga memberikannya. Nih, kemudian LKPD sudah ada Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu bagi ke anak-anak kita. Bisa PPT, nah ini dia. Jadi nanti silahkan tinggal dibagikan kepada anak-anak kita. Bahkan kalau memang bisa berikan aja modul proyeknya. Karena mereka akan melihat sendiri nanti di situ ada rubrik yang akan mereka nilai sehingga tahu oh saya harus seperti ini nanti menggali informasi saya harus seperti ini dan lain sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini tentang pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema bangunlah jiwa raganya dengan topik cegah stunting. Nah, jadi ini Bapak Ibu mohon nanti setiap tahapan itu selalu diawali juga dengan yel-yel dan nanti kita mulai Bapak Ibu sesuai dengan jadwal jam 8.45 sehingga nanti tidak ada waktu apa namanya kosong sehingga hari Sabtu kita bisa pulang jam 12. Jadi ini Bapak Ibu fasilitator mohon kerjasamanya langkah-langkah nanti kita dalam melaksanakan proyek untuk di kelas 11. Jadi ini waktunya 3 sampai 4 bulan tergantung nanti mereka menggali informasinya. Jadi mungkin ini yang perlu saya sampaikan untuk proyek kelas 11. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.